Trofi paling ikonik di dunia punya sejarah yang lebih dramatis dari sinetron. Kalau lo tanya simbol sepak bola paling dikenal di seluruh dunia, jawabannya bukan bola, bukan jersey, tapi trofi itu yang berbentuk dua tangan memegang bola bumi, terbuat dari emas, dan setiap 4 tahun diangkat tinggi-tinggi oleh kapten tim yang juara. Tapi lo tahu gak, trofi Piala Dunia yang lo lihat sekarang bukan yang pertama, dan trofi yang pertama punya kisah yang jauh lebih seru. Trofi pertama Piala Dunia punya nama Piala Jules Rimet, diambil dari nama si bapak Piala Dunia yang kita bahas tadi. Dibuat oleh seniman Prancis bernama Abel Lafleur. Trofi ini berbentuk dewi kemenangan Yunani bernama Nike. Ya, sama kayak merek sepatu itu. Karena Nike memang dewi kemenangan dalam mitologi Yunani, yang memegang mangkuk oktagonal terbuat dari lapis lazuli biru. Tingginya sekitar 35 cm, beratnya hampir 4 kg. Dan bagian luar terbuat dari emas murni. Nah, ini bagian yang dramatis banget. Saat Perang Dunia Kedua pecah, trofi itu harus diselamatkan dari tangan Nazi yang lagi menginvasi Eropa. Ottorino Barassi, wakil Italia dari FIFA, secara rahasia membawa trofi itu dan menyembunyikannya di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya selama seluruh durasi perang. Ini bukan plot film spy, ini beneran terjadi. Kalau ketahuan, dia bisa ditangkap, tapi trofi itu selamat. Lalu di tahun 1966, di drama berikutnya, Piala Dunia 1966 di Inggris, trofi dipamerkan di pameran publik beberapa bulan sebelum turnamen. Dan akhirnya dicuri, raib, hilang. Polisi Inggris panik, seluruh dunia panik. Tapi 4 hari kemudian, seekor anjing bernama Pickles menemukan trofi itu terbungkus koran di bawah semak-semak di London Selatan. Pickles jadi pahlawan nasional Inggris. Anjing itu muncul di TV, dapat award, bahkan ada film pendek tentang dia. Dan pemiliknya dapat hadiah uang tunai yang lumayan gede. 1930, trofi Jules Rimet pertama kali diserahkan kepada Uruguay. 1938 sampai 1945 disembunyikan di kotak sepatu selama Perang Dunia Kedua. Lalu di tahun 1966 dicuri di London. Ditemukan 4 hari kemudian oleh anjing bernama Pickles. 1970, Brazil menang 3 kali. Trofi diserahkan permanen ke mereka. Lalu di tahun 1983, trofi Jules Rimet dicuri lagi di Brazil dan tidak pernah ditemukan. Lalu di tahun 1974, trofi baru mulai digunakan yang masih dipakai sampai sekarang. Aturan awalnya, tim yang menang Piala Dunia 3 kali boleh menyimpan trofi selamanya. Brazil mencapai itu di tahun 1970, dan trofi Jules Rimet diserahkan permanen ke mereka. Harusnya happy ending kan? Ternyata nggak begitu. Pada tahun 1983, kantor pusat Federasi Sepak Bola Brazil dibobol maling. Trofi Jules Rimet dicuri, dan sampai hari ini tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi itu sudah dilebur jadi emas batangan oleh para pencurinya. Jadi trofi yang pernah menyaksikan seluruh sejarah awal Piala Dunia, yang pernah disembunyikan dari Nazi, yang pernah ditemukan anjing, kini hilang selamanya. Untungnya FIFA sudah bergerak lebih awal, karena aturan menang 3 kali dapat trofi permanen dianggap bermasalah. FIFA pada tahun 1974 memperkenalkan trofi baru yang masih digunakan sampai sekarang, FIFA World Cup Trophy, karya pematung Italia bernama Silvio Gazzaniga. Trofi ini ikonik banget, dua tangan manusia terangkat memegang bola bumi, tingginya 36,8 cm, beratnya 6,175 kg, dan terbuat dari emas 18 karat dengan lapisan malachite hijau di bagian dasarnya. Silvio bilang inspirasinya adalah momen agung kemenangan, tangan yang terangkat ke langit dalam euforia tertinggi seorang atlet. Dan ada satu aturan menarik, trofi aslinya tidak boleh dibawa pulang oleh pemenang. Yang dibawa pulang oleh tim juara adalah replika berlapis emas 18 karat. Trofi aslinya selalu kembali ke markas FIFA di Zurich. Jadi waktu itu Messi angkat trofi di Qatar 2022, yang diangkat itu adalah replika. Trofi aslinya masih di Swiss, dijaga ketat kayak benda bersejarah level museum. Trofi yang diangkat Messi, Zidane, Pele, semuanya replika. Trofi aslinya duduk diam di Zurich, gak pernah kemana-mana. Kapasitas trofi ini juga terbatas. Di bagian bawahnya ada ruang untuk nama-nama negara pemenang. Dan menurut FIFA, ruang itu akan habis sekitar tahun 2038. Setelah itu, FIFA harus bikin trofi baru lagi. Jadi generasi setelah lo mungkin akan tahu trofi Piala Dunia yang berbeda dari yang lo kenal. Nah, itu dia asal-usul trofi Piala Dunia. Segitu dulu dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!